Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengar pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang sudah Engkau karuniakan, sehingga kami boleh menikmati penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Engkau mengurapi kami Tuhan, sehingga kami dimampukan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Serta biarlah Roh Kudus-Mu juga menolong kami untuk kami berlakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 23 ayat 13 hingga 15. Matius 23 ayat 13 hingga ayat 15 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali di dalam ibadah keluarga virtual. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat-sehat. Tapi apapun kondisi kita saat ini, tetaplah semangat menjalaninya. Saudaraku, pembacaan kita saat ini tertuju kepada ahli Taurat dan Farisi. Kita tahu hukum Taurat turun dari Tuhan kepada Musa, dari Musa kepada Yosua penggantinya, pada Yosua penggantinya, lalu dari Yosua dilanjutkan kepada tua-tua semasa hakim-hakim, kemudian dari tua-tua ke para nabi semasa kerajaan. Kemudian setelah mereka ada di pembuangan di Babilonia, tidak ada lagi ibadah-ibadah ritual resmi karena mereka ada di pembuangan. Maka di sana kegiatan mereka yang setia kepada Tuhan adalah mendalami hukum Taurat. Mereka belajar di sana, dan di berbagai tempat diaspora di mana mereka tersebar, mereka mulai mendirikan kumpulan-kumpulan di sinagog namanya. Nah, di sanalah mereka mendalami Taurat, dan di antara mereka lah muncul ahli-ahli Taurat, salah satunya Ezra. Nah, semenjak saat itu yang memegang hukum Taurat, yang punya otoritas mengajarkan hukum Taurat dan menafsirkannya adalah ahli-ahli Taurat. Kemudian setelah mereka kembali dari pembuangan dipimpin oleh Ezra
pada rombongan yang kedua mulailah mereka mendirikan peribadahan sebagaimana sebelumnya, sebelum mereka dibuang, tetapi tidak lagi selengkap dulu. Jadi mereka mendengarkan para ahli Taurat menjelaskan hukum Taurat dan juga tafsirannya. Nah, setelah habis masa para nabi yang terakhir setelah mereka kembali dari Babilonia itu adalah Hagai dan Malaki. Nah, setelah itu tidak ada lagi kegiatan peribadahan yang mereka dengar pembacaan hukum Taurat, tetapi dilanjutkan terus seperti bagaimana mereka waktu ada di sinagog-sinagog dalam masa diaspora pembuangan itu. Nah, dari situ kemudian ketika bangsa Yunani mengambil alih kekuasaan dari bangsa Persia, maka orang Yunani berusaha menghapuskan peribadahan atau agama Yahudi digantikan dengan agama mereka dan kebudayaan mereka. Nah, di situ muncullah kelompok Farisi yang mempertahankan hukum Taurat itu tetap dijalankan di kalangan umat Tuhan waktu itu. Nah, kelompok Farisi inilah yang kemudian dan para ahli Taurat yang melanjutkan di masa pelayanan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini yaitu amarah Yesus kepada para ahli Taurat dan Farisi. Kalau seorang yang memang sifatnya pemarah, ketika dia mau mengelampiaskan amarahnya itu sudah biasa. Orang dia pemarah, jadi wajar saja. Tetapi kalau orang yang baik, yang jujur, yang lemah lembut, tiba-tiba meledak-ledak marahnya dan tajam kata-katanya, tentu menjadi tanda tanya, ada apa? Kenapa yang biasanya dia seperti itu kok marahnya meledak-ledak? Pasti ada sebabnya. Itulah Yesus. Kita tahu bahwa mereka dipercayakan, para ahli Taurat dan Farisi dipercayakan untuk melanjutkan apa yang dikerjakan Musa pada awalnya. Seperti kita lihat di pasal 1 ayat 23 ini, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, itulah yang saya singgung di awal tadi. Hukum Taurat turun dari Tuhan kepada Musa, dilanjutkan ke Yosua, dilanjutkan ke tua-tua, kemudian ke para nabi, lalu ke ahli Taurat dan Farisi, dipercayakan kepada mereka sesuai panggilan awal, yaitu Allah memanggil umatnya itu keluar dari Mesir untuk beribadah kepadanya, keluar dari Mesir dari perhambaan untuk beribadah kepadanya. Itu yang berkelanjutan diamanatkan Allah kepada orang-orang yang dipercaya, yaitu para ahli Taurat dan Farisi. Tetapi kenyataannya apa yang mereka lakukan, itulah yang kita singgung di dalam perikop kita hari ini. Kalau kita lihat dari penyebab dia begitu marah, kita lihat dari diksi-diksi atau kata-kata yang digunakan itu. Ada 8 kali dia ucapkan celaka hanya di pasal 23 ini. 8 kali dia ucapkan celaka. Lalu kata munafik, ya, itu mengenai kemarahannya, saking meledaknya kemarahannya itu. Kemudian ada juga kata yang diksi yang disampaikan Yesus mengungkapkan kemarahannya, pemimpin buta, orang bodoh dan buta. Nah, itu kata-kata itu menggambarkan betapa marahnya Yesus kepada para tokoh agama, ahli Taurat dan para Farisi. Apa yang mereka lakukan? Kenapa segitu marahnya Tuhan Yesus kepada mereka?
Yang pertama, yang diharapkan tadi membawa umat beribadah kepadanya, nyatanya yang melakukan apa? Menutup pintu kerajaan sorga. Padahal justru maksudnya memanggil mereka dari Mesir untuk masuk ke dalam kerajaannya, yaitu beribadah kepadanya. Nah, nyatanya mereka justru menutup pintu kerajaan sorga itu. Mereka membawa umat menjadi orang-orang legalisme. Dari hukum Taurat yang diberikan Musa kepada mereka, itu mereka buat aturan turunannya yang membuat umat tidak mungkin melakukannya atau sangat berat. Akhirnya beban belaka yang mereka emban dalam rangka ketaatan kepada Allah. Padahal bukan itu tujuannya. Dikatakan di situ, karena kamu nutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi mereka sendiri tidak ternyata menikmati masuk ke dalam kerajaan di mana Tuhan percayakan kepada mereka itu. Bukan hanya mereka tidak bisa masuk ke kerajaan itu, orang mau masuk pun dirintangi, yaitu dengan berbagai beban berat, sehingga ketaatan kepada Allah itu diukur dari ketaatan kepada aturan-aturan yang tidak mungkin mereka bisa lakukan seperti maunya mereka. Lalu di ayat 14 juga dikatakan, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudaraku, menelan rumah janda-janda. Ketika itu, kalau seseorang perempuan sudah menjadi janda, maka hak warisnya itu akan diatur kemudian oleh penguasa-penguasa. Nah, dalam hal pengaturan warisan dari suami inilah mereka punya kesempatan menikmati bagiannya yang mestinya justru menolong janda-janda, tetapi mereka manfaatkan untuk keuntungan pribadi. Nah, ini yang justru mereka lakukan, sehingga Yesus sampai mengatakan, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mestinya mereka dibantu dalam hal kejandaan mereka, karena pada waktu itu memang perempuan dianggap tidak seutama laki-laki, jadi harus tergantung kepada laki-laki. Nah, mereka justru memberatkan beban para janda pada waktu itu. Lalu di ayat 15, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, ya. Jadi dulu ada istilahnya proselit, ya, yaitu orang non-Yahudi masuk menjadi penganut agama Yahudi dengan serangkaian prosesi, termasuk sunat di dalamnya dan mematuhi segala aturan-aturan. Tetapi setelah mereka masuk di dalam kelompok agama Yahudi, agama mereka itu, mereka justru dibebani seperti peraturan-peraturan tadi, harus taat ini, taat itu, berbagai macam syarat harus mereka jalani. Akhirnya mereka tidak mendapatkan apa mestinya yang mereka nikmati dari menjadi umat Tuhan yang non-Yahudi. Nah, inilah yang mereka lakukan, dan mereka menutupi perbuatan-perbuatan dengan tampil seolah-olah saleh, seperti doa yang panjang-panjang, ya, dan berbagai penampilan-penampilan seolah-olah mereka memang saleh gitu. Jadi mereka menutupi perbuatan-perbuatan yang tersembunyi tadi itu. Nah, itulah keadaannya. Kenapa Yesus begitu marah kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu memang otoritas untuk mengajarkan hukum Taurat dan menjelaskan tafsirannya
hanya ada di ahli Taurat dan para Farisi. Ya, jadi gulungan kitab itu tidak semua orang bisa memegang, hanya orang-orang tertentu. Jadi memang sangat tergantung kepada mereka. Kalau umat mau tahu hukum Taurat, termasuk peraturannya, sangat tergantung kepada mereka. Itulah amarah Yesus. Dipercayakan pelayanan itu kepada mereka, tetapi mereka tidak melakukan sebagaimana mestinya. Malah justru menjauh dari Tuhan. Dipercayakan kepada para ahli Taurat dan Farisi supaya membawa mereka dekat kepada Tuhan, tapi justru menjauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam tema yang diberikan dari sinode di sini, yaitu setia belajar dan taat melakukan firman Tuhan. Setia belajar dan taat melakukan firman Tuhan. Belajar artinya memanfaatkan segala sarana, sumber informasi, dan berbagai macam media yang ada, tidak menggantungkan kepada orang lain. Jadi belajar itu jangan digantungkan kepada orang, tapi dari niat. Ketika kita punya niat belajar, banyak sumber yang kita bisa belajar. Ya. 1 Korintus 2 ayat 5 mengatakan, supaya imanmu tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Jadi jangan menggantungkan imanmu atau pertumbuhan rohanimu kepada orang lain. Orang lain itu bagian dari kita sama-sama belajar, atau bisa juga membantu kita mengarahkan belajar kita, tetapi jangan menggantungkan kepadanya. Ya. Jadilah seperti orang-orang Yahudi yang ada di Berea, sebagaimana dikatakan di Lukas, di Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 12 dikatakan, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu, ya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu demikian, benar demikian. Ya, saya ulangi. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, jadi berkaitan dengan tadi 1 Korintus 5, jangan menggantungkan imanmu kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Nah, jadi kesungguhan untuk mengetahui kehendak Allah itu jangan hanya menggantungkan kepada orang, tetapi selidikilah juga apakah benar seperti yang dikatakan orang itu. Ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi non-Yahudi. Dengan mereka menyelidiki kitab suci dari kerinduan mengetahui benar nggak demikian seperti yang kami dengar itu. Nah, ini harus ada pada kita kalau kita mau belajar. Bukan berarti apa kata orang, pendeta, majelis segala macam, bukan tidak berguna, tapi jangan bergantung pada itu. Selidikilah juga sendiri. Benar nggak seperti itu gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kerohanian kita tidak bertumbuh, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan pendeta. Jangan salahkan majelis, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan guru agama dan lain-lain. Banyak sumber yang bisa kita temukan kalau memang ada kerinduan dari kita untuk belajar. Nah, itu tergantung dari motivasi kita mau belajar, sejauh mana kesungguhan kita mau belajar. Karena apa?
manusia itu terbatas. Bukan berarti seperti pendeta majelis apa segala macam itu tidak berguna. Itu bagian dari kita ada kesungguhan belajar. Tetapi manusia terbatas, punya kerapuhan, punya kelemahan, punya kekurangan. Sehingga perlu kita sendiri mendalaminya, benar enggak demikian? Nah, dari kesungguhan menyelidiki benar enggak demikian, kita akan bertumbuh. Roh Kudus akan menolong kita untuk memampukan kita melihat yang sebenarnya seperti apa. Jadi ketika kerinduan kita untuk belajar ada, segala sarana yang ada, segala sumber informasi, segala media yang menyediakan sumber itu kita manfaatkan secara maksimal, itulah dipakai Tuhan, diberkati Tuhan bagi kita untuk bertumbuh. Saudaraku, ini yang harus kita camkan. Mungkin ketika kita membaca firman Tuhan ini, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, munafik itu. Mungkin kita menempatkan diri sebagai Yesus, itu dia itu, si itu munafik, celaka kamu. Harusnya kenapa bukan ke saya yang disebut? Celakalah aku ini munafik, aku ini begini, aku ini. Jadi ketika kita tarik ke diri kita itu, kita berusaha untuk memperbaikinya. Tapi ketika kita pikir itu untuk orang lain, kita nggak perlu belajar. Nah, ini saudaraku, kita harus menempatkan diri sebagai yang harus belajar untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini bisa membawa kita mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga apa yang dimaksudkan Tuhan memanggil kita dari keberdosaan kita, dari perhambaan dosa itu, kita bisa nikmati hadirat Tuhan. Jadi ketika Allah mengatakan biarkan umatku itu keluar dari Mesir supaya dia beribadah kepadaku, artinya itu supaya umatku itu menikmati kehadiranku. Artinya supaya kita menikmati kehadiran Tuhan itu. Nah, dengan kita belajar semakin memahami, oh iya maksud Tuhan, dia mau hadir di dalam hidupku. Jadi sehingga pada akhirnya kita bisa mengalami Kristus hidup di dalam aku hidup di dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20. Terpujilah Kristus. Amin.